Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muta'addibin wa sayyidus salikin. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa ba'du. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzalin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani, yakni Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah di dalam mempelajari kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratin sultanil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini wa li walidahi wa lahi wa li masyayikhihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratin Syekhina al-Mukarram Abu Yashakur Yasin ibn Ibrahim wa uzulihi wa furu'ihi Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa sajadatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sampai halaman 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Ya gulamu, wahai anakku. Ini sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani kalau manggil santri-santrinya ya gulam. Kalau bahasa Jawanya hele. Okay. Kalau orang Sunda, hai Jang, Ujang, si Ujang. Kalau bahasa Madura, Cong. Nah. Kalau bahasa Inggris, hey bro. Ya, ini bahasa di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Okay. Kalau orang Jawa tole, ya ini gulam. Ya gulam, cuman terjemah Indonesia, ya gulam, wahai anak muda. Idh nafsaka awalan, nasihati dirimu dulu. Jadi idh itu nasihati, makanya mau idhoh itu nasihat. Idh nafsaka awalan, nasihati dirimu dulu. Summa, kemudian idh nafsa ghairika, kamu nasihati orang lain. Alaika, semestinya kamu bihuwaisoti nafsika, bihuwaisoti sedikit tidak mengistimewakan, ya bihuwaisoti ya sedikit tidak mengistimewakan nafsika dirimu. Dapat rezeki banyak ngomong alhamdulillah ini rezeki anak soleh, itu namanya mengistimewakan diri. Jadi kalau sudah ngaji ya gulam id nafsaka awalan thumma id nafsa ghairika. Jadi kalau dapat rezeki ya alhamdulillah, nggak usah ditambahi ikut postingan orang-orang alhamdulillah rezeki anak soleh, itu namanya membanggakan diri ya. Berarti mengistimewakan diri. Yang soleh cuman dia. La tata'adda, janganlah kamu melampaui ila ghairika, orang lain. Waqad baqiya, sungguh masih ada indaka pada dirimu baqiyatun, sisa-sisa tahtaju, yang kamu butuhkan ila islahiha, untuk memperbaiki diri. Waihaka, sebentar, jangan ditulis dulu waihaka. Ini kalau orang Jawa misuh ini, ya. Misuhnya orang Jawa Timur, Surabaya. Nah, tapi kan penterjemah kadang nggak jujur ya. WKK itu jancuk gitu. Nah, kalau bahasa kita ini bahasa orang Baghdad di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, terus terjemahnya apa kira-kira? Bahasa aslinya begitu. Ini Syekh Abdul Qadir itu marah pada santri-santrinya. Loh iya, itu penjelasan KBBI. Ya.
Jadi saya pilihkan kalimat yang kira-kira dianggap, ya sebenarnya kata-katanya sih ya memang orang marah gimana lagi, waihaka, sialan kamu itu. Bahasa Jawa ya cocoknya yaitu seperti ditulis di teng-teng nikah itu. Kalau orang Kediri ya jangkrik. Ya, itu kalimat aslinya. Waihaka, sialan lu. Ya, sialan kamu ini. Kalau orang Badas yang nggak plei. Anta ta'rifu, kamu tahu. Kaifa, bagaimana. Tukhallisu, menyelamatkan. Ghairaka, orang lain. Anta a'ma, sedangkan kamu buta. Kaifa, bagaimana. Taqudu, kamu menuntun. Ghairaka, orang lain. Innama yaqudun nasa, innama, sesungguhnya, yaqudun nasa, yang bisa menuntun, an-nasa, orang lain, al-basiru, adalah orang yang bisa melihat. Innama yukhallisuhum, innama, bahwa, yukhallisuhum, bisa menyelamatkan mereka, minal bahri, dari lautan, as-sabihul mahmudu, as-sabihu, seorang perenang, al-mahmudu, yang terpuji. Ya kalau bahasa kita, orang seorang perenang yang lihai, pandai, ya. Innama, sesungguhnya, yuradun nasa, yuraddu, yang akan mengembalikan, yang bisa mengembalikan, an-nasa, manusia, ilallahi azza wa jalla, ilallahi, kepada Allah, azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung, man, yaitu orang, arrafahu, yang telah mengenalnya, nya kembali kepada Allah. Amman, adapun orang, jahilahu, yang tidak mengenalnya,
Kaifa bagaimana ya dulu bisa menunjukkan alaihi kepadanya, nya kembali kepada Allah. La kalamalaka, kamu tidak boleh berbicara. Fi tasarrufillahi, mengenai Allah. Azza wa Jalla, Maha perkasa dan Maha agung. Wa tuhibbuhu, dan kamu mencintainya, nya kembali pada Allah. Wa ta'lama wa ta'malalahu, dan kamu beramal lahu untuk Allah. La li ghairihi, bukan untuk selain Allah. Wa takhafu, dan kamu takut minhu kepada Allah. La min ghairihi, bukan selain Allah. Hadza bil qalbi, hadza bil qalbi, ini dapat dilakukan bil qalbi, dengan hati. Yakunu la biqalqalatil lisani, yakunu adanya itu la biqalqalatil lisani, la bukan biqalqalati ocehan, al-lisani mulut. Hadza fil khalwati, hadza fil khalwati, ini dilakukan di tempat sunyi. Yakunu la fil jalwati, bukan di tempat ramai atau di keramaian. Idza kana tauhidu, idza kana, jika adanya
At-tauhidu pengesaan Allah, bibabid dari, bibabi berada di pintu, ad-dari rumah, wasyirku sedangkan kesirikan atau sedang kesirikan, dakhilat dari masuk ke rumah atau masuk ke dalam rumah, bahwa maka itu an-nifaku kemunafikan, bi'ainihi yang nyata, waihaka sialan kamu itu, anta kamu, lisanuka mulutmu, yattaqi bertakwa, wa qalbuka sedang hatimu, yafjur durjana, lisanuka mulutmu, yashkur bersyukur, wa qalbuka sedang hatimu, ya taridu protes atau komplain. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, ya bena Adama, hei anak Adam, khairi kebaikanku, ilaika kepadamu, nazilun selalu turun. Jadi terjemahnya gini kalau terbahasa, hai anak Adam, kebaikanku selalu turun kepadamu, ya. Wa syarruka sedangkan keburukanmu, ilayya kepadaku, soidun selalu naik. Jadi sedangkan keburukanmu selalu naik kepadaku. Ini hadis qudsi. Ya. Saya jelaskan pesan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada santri-santrinya. Nah, sekarang hari ini kita santrinya Syekh Abdul
Qadir. Pesannya gak boleh nuturi orang lain sebelum nuturi diri sendiri. Gak boleh memotivasi orang lain sedangkan dirinya sendiri lemah. Nah sekarang kan semua itu menjadi industri ya, motivasi jadi industri, jadi industrinya motivator ya, mau idoh hasanah pun sekarang jadi industri. Nah bagaimana? Dan setiap orang sekarang menspesialkan dirinya nah, melalui dirinya pribadi, melalui kelompoknya, organisasinya ya. Dan kita nggak boleh menuntun orang lain kalau mata kita masih buta. Bagaimana kamu bisa menuntun orang lain sedangkan kamu masih buta? Bagaimana kamu bisa menolong orang yang tenggelam di lautan sedangkan kamu nggak bisa berenang? Kata Syekh Abdul Qadir, ini masih ada sedikit harapan di dalam dirimu untuk memperbaiki ya, supaya kamu tidak buta ya, supaya kamu bisa mengarungi lautan yang luas ini, maka belajarlah ya. Selama masih ada orang yang melafalkan la ilaha illallah, dunia ini tidak akan hancur. Nah, orang-orang yang ditalkin zikir la ilaha illallah ya selalu harus zikir supaya dunia ini enggak hancur. Makanya selama masih, kata Nabi, selama masih ada orang yang zikir asma Allah dan la ilaha illallah, dunia ini tidak akan hancur. Nah, tapi sekarang banyak orang buta menuntun orang tidak buta. Apa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir? Bagaimana kamu menyelamatkan orang lain sedangkan kamu sendiri buta? Bagaimana menyelamatkan orang lain yang tenggelam sedangkan kamu tidak bisa berenang? Nah, kalau ulama Jawa mengatakan sama halnya begini, nanti satu masa akan datang kepadamu ya, banyak ayam-ayam yang tidak bertelur tapi bisa berkokok. Banyak ayam-ayam yang tidak menetas tapi bisa berkokok. Artinya apa? Nah, banyak orang yang tidak pesantren tapi bikin pesantren. Hari ini kan banyak di Jakarta itu nggak pernah nyantri, nggak pernah hafalan Quran, tapi bikin pesantren yang hafalan Quran. Karena dia banyak uang, banyak ini, ya bikin pesantren hafalan Quran. Tapi yang mendirikan pesantren ya tidak pernah nyantri, ya nggak pernah menghafal Quran. Mungkin bisa diduga juga nggak bisa baca Al-Quran. Tapi orang-orang yang hafal Quran nggak mendirikan pesantren Al-Quran. Ya, saya menjumpai di satu tempat di Pulau Madura itu karena teman saya tanya, kamu kok tiba-tiba mengelola pesantren, pondok pesantren tahfidzul Quran? Terus siapa yang hafal Quran di sini? Nah, ternyata dia itu dipercaya oleh seorang top ya, tanda kutip pejabat. Terus dibikinkan yayasan, dibentuk satu pesantren ya. Promonya ya tergantung yang dari Jakarta itu santrinya banyak. Saya ketemu di situ tidak sengaja. Jadi di satu kepulauan itu saya nggak sengaja ketemu. Tapi kalau saya sebut merek mesti banyak orang tahu. Nah, saya oleh teman itu dikasih tempat tempat singgah, ya, tempat singgah di pinggir pantai di ujung Pulau Madura. Terus tempatnya bagus, jadi di pondok itu banyak ada villa-villa untuk kunjungan tamu, bahkan orang-orang yang studi banding.
Terus saya mengamati, terus saya lihat kok ada foto itu. Saya mengenal foto yang ada di situ di aula besar itu. Itu sudah disebut Romo Kiai Haji. Terus saya tungguin pagi-pagi, saya disiapin makan dan sebagainya karena dijamu bersama pejabat dari Jakarta. Nah, kaget setelah ketemu saya di situ. Ini teman pesantren ketika di Jawa Barat. Terus saya tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, dia mendapatkan satu modal besar dari orang dari Jakarta, dibikinkan pesantren. Terus orang itu bilang begini, untung Kang, kamu dulu ketika di makamnya Mbah Kuok Sangkan Cirebon Girang dikasih kopiah bekas, kamu nggak mau. Dulu orang itu pernah bersama saya kholwat tirakat di Cirebon Girang, di tempatnya makamnya Mbah Kuok Sangkan. Saya tiba-tiba didatangi orang dikasih kopiah bekas, saya nggak mau, minta kopiah baru saya. Terus dia dikasih juga nggak mau, katanya apa? Enggak, kalau bekas orang nggak mau, walaupun jelek kalau tidak bekas orang. Nah di situ dia ngomong, ini betul Kang, dulu waktu kita kholwat di makamnya Mbah Kuok Sangkan Cirebon Girang, aku nggak dapat kopiah baru, tapi dapatnya kopiah bekas, bukan bekas orang, tapi kopiahnya masih jelek. Aku dibangunkan pesantren ini oleh seseorang di Jakarta. Terus saya lihat fotonya orang terkenal. Bagaimana mengelola pesantren yang tahfidzul Quran, sedangkan dia sendiri, saya tanya, kapan kamu menghafal Quran? Dulu kita sama-sama menghafal, sama-sama nggak hafal. Ya saya nggak hafal, tapi saya mendatangkan guru-guru yang hafal Al-Quran 30 juz ke sini, kita bayar. Nah ini yang terjadi di zaman akhir. Terus saya mengalami fenomena ini, yang orang hafal Quran malah banyak yang studi banding ke yang tidak hafal Quran. Terus saya ya cuman mesam-mesem guyu saja. Ya ini kata Nabi, nanti di akhir zaman banyak orang Islam ya menuntut agama Islam atau belajar Islam tidak pada sumbernya. Ya di situ memang pesantrennya bagus, tapi yang hafal Quran bukan kiainya. Jadi ngebon orang dari luar untuk mengajarkan pada anak-anak yang berada di situ. Dan itu pun juga mahal. Nah, berarti memang fenomena zaman akhir, semakin sesuatu dibuat industri, semakin mahal dan semakin digemari orang. Kalau kiainya masih ikhlas, ya masih dermawan, telat-telat SPP dikit tidak apa-apa, itu malah nggak digemari. Masuk sudah 25 juta, ini mewah sekali. Dalam hati saya mengingat dawuhnya Syekh Abdul Qadir, ini namanya sudah industri tahfidz Quran. Tapi kira-kira kalau dikritiki begitu mau nggak? Ya saya bilang dulu pesan guru kita, kalau kamu nggak hafal Quran jangan bikin pesantren yang hafalan Quran. Hafalan Quran itu berat. Makanya kalau ada orang tua menuntut anaknya hafalan Quran sedangkan dirinya sendiri nggak hafal Quran, saya marahi. Menghafal Quran itu berat, kamu jangan nuntut anakmu menghafal Quran. Kalau bisa dimotivasi supaya anakmu hafal Al-Quran. Nah, bagaimana bisa menuntut orang hafalan Quran sedangkan dirinya sendiri tidak hafal Quran? Ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Sama dengan dulu anak saya masuk ke sekolah TK, ada program tahfidznya. Saya tanya, nah ini ada yang menghafal Quran, ustadz-ustadzahnya nggak ada. Nanti kalau sudah dapat murid banyak, saya mau minta Gus Bahak yang terkenal itu dikirim guru yang sudah hafal Al-Quran. Dan memang kenal sama Gus Bahak. Ya kita nanti mau sowan ke sana. Lah ini kan celaka.
branding Qur'ani itu sebenarnya kan untuk bisnis menarik murid. Ya kalau mau menarik murid dengan cara branding Qur'ani, ya siapkan dulu gurunya yang hafal Al-Quran, barulah buka kelas tahfidz. Nah ini makanya kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana kamu bisa menuntun orang lain sedangkan kamu masih buta. Ini contoh-contoh di zaman akhir, ya, di mana-mana berlomba-lomba tahfidz, tapi ternyata yang mendirikan program itu sendiri tidak menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana orang bisa menuntun orang lain menuju Allah sedangkan dia sendiri tidak tahu Allah berada di mana? Kenal saja tidak, apalagi tahu namanya. Tahu Gus Wid dari mana? Dari YouTube, dari medsos. Itu kan namanya nggak kenal, karena saking terkenalnya akhirnya orang menganggap kenal. Kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu bertakwa kepada Allah sedangkan hatimu lacut, durjana. Sekarang kan banyak itu brandingnya orang-orang soleh, ya, bahkan lomba fashion anak soleh solehah, itu kan lomba branding, ya, tapi hatinya tetap tidak soleh. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu itu ikhlas kalau ibadah kepada Allah sedangkan kamu sendiri mentalnya mental pedagang, ya. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu takut kepada Allah sedangkan yang kamu takuti selain Allah. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, ini tempatnya semua ada di dalam hati, bukan di dalam ocehan mulut. Ya, kalau bilang takwa itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Sekarang kan banyak orang yang membranding dirinya takwa, dirinya soleh, tapi hatinya selalu komplain. Nah, semuanya, bagaimana kamu katanya beramal karena Allah, sedangkan kamu kalau beramal masih minta saksi selain Allah. Harusnya kalau kamu beramal karena Allah di dalam kesunyian dan kesendirian, tapi nyatanya kamu minta di tempat yang ramai. Mau bagi donasi saja masih tanya asistennya, orang-orang udah pada datang belum? Ya, sekarang kan gitu, orang-orang udah pada datang belum? Kemudian kalau udah pada datang, wartawan sudah diundang belum? Kan gitu. Itu perangkat desa, Pak Camat, Pak Bupati sudah datang belum? Dia donatur besar. Nah, sehingga kata Syekh Abdul Qadir, yang begitu bukan di tempat yang sunyi di dalam hati, tapi di tempat yang ramai. Yang seperti itu kata Syekh Abdul Qadir, idza kana tauhidu bi babidar wa syirku dakhalat dar, ya. Yang seperti itu ngomongkan tauhid tapi dia sendiri tidak percaya dengan Allah. Pintu rumahnya tertulis tauhid tapi di dalam rumahnya kesyirikan. Kemarin pada waktu pergantian tahun baru, berharap pada Allah apa berharap pada tahun baru? Semoga tahun baru ini begini. Nah, saya itu mengamati storynya orang-orang ini nanti bodoh nasional mendadak. Pasti tidak berharap kepada Allah, berharap pada tahun 2026. Wis ngaji tasawuf nulisi, ya, apa? Kami menutup tahun 2025 dengan alhamdulillah. Kami berharap tahun 2026 dengan saya
Lah ngaji tasawuf seharusnya kan berharap bukan pada tahunnya. Terus saya tulis ini Rebu Wekasan. Kemarin Rebu Wekasan toh di bulan Desember. Karena dah terbiasa sholat Rebu Wekasan. Kenapa enggak Rebu Wekasan tahun miladiah atau Masehi mengadakan sholat? Semua orang itu bakar-bakar semua. Sampai sekel saya bakar-bakar. Ini katakan. Terus sampai di sini nih Pak Kuli, Pak tukang saya bakar-bakar. Makan-makan geden ini. Berharap pada tahun 2026. Tidak ada yang berharap pada Allah bakar-bakar itu. Mensyukuri nikmat. Nah itu namanya apa? Tergelincir sedikit demi sedikit. Apa sih makna tahun baru sekarang itu bagi kita ini? Itu mendekatkan diri kita kepada Allah apa mendekatkan diri kita pada kematian? Saya kadang mikir gini, kita ketemu tahun baru 2026, nanti ketemu lagi 2027. Artinya kita semakin dekat pada kematian apa semakin jauh dari kematian? Nah iya ngono kok ya bakar-bakar. Sing dibakar sosis, habis bakar sosis perutnya mulus-mulus kena tipes. Berharapnya tidak pada Allah pada tahun 2026. Lah itu kata Syekh Abdul Qadir, mulutmu katanya tauhid tapi hatimu musyrik. Terus banyak orang menunggu pergantian jam 00. Saya tadi malam di Surabaya gitu, wah Indonesia Timur jam 11 sini kan, berarti Indonesia Timur jam 12. Kembang api. Terus alhamdulillah Jawa Timur sepi, patuh sama instruksinya Kapolda, nggak boleh arak-arakan, nggak boleh pakai kembang api. Wah ini bagus, ini orang-orang mensyukuri nikmat. Gak taunya lewat jalan ke sebelahnya ke Kunjang ada macannya ucul. Ya Allah, macannya Bu Munika sampai Bu Alif ucul. Saya sama Meza lewat, mana katanya ada macan di dekatnya Bu Nyai Alif. Saya itu sampai penasaran, viral di medsos. Endi gini macan. Gak taunya ada bis berhenti di dekat macan. Ya Allah, sing di katanya Meza, macan gak estetik gitu kok ya banyak yang lihat. Itu macan apa zebra? Ya, saya itu ke pondok sana gitu. Itu kayaknya yang bikin macan belum pernah ke kebun binatang lihat macan ya. Saya pikir rame itu ada apa? Oh, ini toh di sini tempat macannya. Dan saya gini, ikut ruwelu pemacan, cangkeme ngono kok macan. Terus saya lihat statusnya orang lain, story WA-nya itu sudah dibikin AI, macannya ucul melayu-melayu. Lah, ya dah. Sampai orang-orang foto di bawahnya macan. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, idza kana tauhidu bi babidar. Kalau kamu mengatakan iman saya sudah ada di mulut saya karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan di dalam hatimu penuh dengan kesyirikan. Kalau mulutnya mengatakan la ilaha illallah tapi di dalam hatinya durjana, fahuwan nifaq, yaitulah orang munafik biainihi, yang nyata. Padahal kan diajari Nabi ya, kalau pergantian siang ke malam saja kan berdoa. Jadi pergantian malam ke siang pun juga berdoa. Berarti kalau pergantian tahun pun juga berdoa. Apa kira-kira kalau kita mau mengambil pelajaran di tahun baru Masehi atau Miladiah, kalau dari sisi tasawuf ini? Tahun Hijriah, tahun Masehi berputar berapa hari lamanya? 365 hari. 365 hari. Kalau Bapak Ibu itu sudah ngaji tasawuf, berarti
di malam tahun baru itu apa yang harus kita baca? Ayat kursi 365 kali supaya selama 365 hari berikutnya tidak mengalami kesialan-kesialan dan ketidakberuntungan, malah nyumet kembang api. Ya memang itu makanan ada di depannya, tapi nggak berdoa, bakar-bakar dari setelah itu langsung nyalakan kembang api. Ini tahun ini nggak ada nyalakan kembang api, tapi nyanyi-nyanyi. Ya biarin, karena mereka belum ngaji tasawuf. Yang sudah ngaji tasawuf kan ya nggak seperti itu. Nah makanya saya tulis di saluran channel WA, ya guru saya pernah berpesan ketika saya ngaji, ya saya disuruh baca kitab ini loh, kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah ini. Orang kalau sudah menjalani ilmu tasawuf, ya ini kitabnya nanti disangka saya nggak suka sama orang-orang yang melakukan ritual-ritual tertentu. Enggak, kalau masih belum ngaji tasawuf ya silahkan lah. Di kitab ini dijelaskan banyak orang yang tergelincir dengan budaya-budaya yang sebenarnya nggak disukai oleh Allah dan disukai oleh Kanjeng Nabi. Dan di kitab ini dijelaskan nanti di satu masa akan datang guru-guru tarekat sendiri akan mengikuti amalan-amalan seperti itu. Amalan-amalannya seperti amalan orang Yahudi, Nasrani, amalan-amalan Bani Israel. Loh, kalau yang mengamalkan orang Yahudi ya silahkan, nggak apa-apa, itu memang amalannya dia, ya. Mengamalkan amal itu orang Nasrani ya silahkan, nggak apa-apa, itu amalannya dia. Kita yang Muslim, bahkan guru tarekat pakai udeng-udengan ininya kepalanya, tapi masih mengucapkan di flyernya Sugeng Ambal Warso Romo Kiai Haji Zaini. Terus piye? Saya mengamati, ya nggak mengkritiki, biarin aja lah, itu dia pakai baju guru tarekat tapi kok seperti itu. Kata kitab ini, ya ini ditulis jauh setelah Syekh Abdul Qadir, ya berarti mendidik nafsunya saja nggak bisa, bagaimana mendidik orang lain? Itu kan menuruti hawa nafsu. Siri Sikti itu ngomong, saya 40 tahun pengen makan wortel dicelup sama yang namanya sirup kental aja saya gak berani, karena nuruti hawa nafsu. Ada imam-imam tarekat dulu pengen makan apa saja ditahan, gak taunya kepencut dengan kacang adas. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah makan kacang adas, dia keluar dari rumah ditangkap oleh polisi kerajaan. Katanya dia orang yang ikut mabuk-mabuk di pestanya sultan, dan dia yang memecahkan botolnya. Kemudian gurunya lewat di depannya, hei muridku, apa yang kau lakukan? Kok sampai bisa kamu dituduh seperti ini? Nah, kata murid itu, dia itu sebenarnya sudah guru torekot, ketemu syekh yang di atasnya lagi. Mohon maaf Tuan Guru, saya sudah 20 tahun tidak menuruti hawa nafsu saya. Baru kemarin saya nuruti hawa nafsu saya makan kacang adas. Akhirnya syekhnya itu mengatakan, lepaskan dia karena dia nggak salah. Kata syekhnya ngomong, Cung, Jang, kamu saya tolong gratis loh hari ini. Ya, nah, banyak guru-guru tarekat yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya istrinya selingkuh dengan orang lain, menantunya selingkuh sampai zina. Itu bukan saya ngarang, di kitab ini sudah dijelaskan oleh Syekh ya Al-Imam ya Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'roni. Ya makanya nanti saya mau Ramadan nanti, selain ngaji hadis qudsi di bulan Ramadan, saya mau bikin podcast pendek aja yang mau membaca kitab ini. Ya, ini tambahan untuk kita itu, ya. Jadi rambu-rambunya orang sufi. Kenapa?
Allah mencontohkan ada istri Nabi tetapi selingkuh, zina. Nabi siapa? Kaumnya kaum Sodom. Terus terkenal zaman sekarang sodomi. Kalau hubungan biologis nggak suka dari depan tapi dari belakang. Tahu Nabi Lut? Nah iya kan. Jadi karena keteledoran itulah sehingga Allah memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Nabi saja sebagai contoh seperti itu, apalagi kita cuman guru tarekat ya. Makanya saya sebelum Bapak Ibu menjalani tarekat, Bapak Ibu ngaji dulu ilmunya ya, biar nanti jadi banyak pengikut murid-murid tarekat, ternyata gurunya sendiri tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan waihaka ya, lisanuka yattaqi wa qalbuka yafjur. Ya, kamu lesanmu itu mengatakan saya bertakwa tapi hatimu durjana. Lisanuka yashkur wa qalbuka ya'tarid. Lisan ngomongnya syukur alhamdulillah hari ini ya alhamdulillah, tapi dalam hatinya masih protes. Makanya Allah mengatakan ya bena Adam khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya soidun. Setiap hari kebaikanku turun padamu, tapi kejelekanmu selalu naik kepadaku. Kita pernah nggak sehari nggak naik lah kejelekan kita ke hadapan Allah? Kayaknya saya sendiri kadang merenung ya nggak ada, tetap masih banyak yang naik. Nah sekarang kesombongan itu sudah menjadi bentuk industri. Bapak Ibu menyadari nggak sekarang kesombongan itu sudah menjadi sebuah industri. Dulu orang perempuan berhias pakai perhiasan emas berlebihan itu sudah saru sekali, nggak pantas, dianggap sombong, dianggap wah gak karu-karuan ya. Makanya nenek moyang kita dulu ya, orang-orang perempuan tidak memakai perhiasan yang berlebihan, baju yang berlebihan karena dianggap sombong. Tapi sekarang perempuan-perempuan yang pakai baju mewah, perhiasan nempel di tangannya luar biasa, di telinganya, di kakinya, justru menjadi sebuah inspirasi. Klambi elek gak inspiratif. Sekarang orang sombong tuh malah menjadi inspirasi. Bagaimana? Dulu orang punya mobil 3, 2 itu sudah disebut sombong. Sekarang punya mobil lebih dari 1 menginspirasi. Wah ini sangat inspiratif. Gimana Gus kok bisa sukses Gus? Gimana kok bisa ini? Kan malah ditanya bagaimana kesuksesannya. Malah menjadi sebuah seminar tentang kesuksesan duniawi. Kalau Bapak Ibu ingin rumah mewah seperti saya, maka ikutilah program saya ini. Nah, ini malah sekarang kesombongan berbentuk industri. Nah, sekarang orang pamer itu dinilai menginspirasi, orang yang tidak pamer dinilai tidak berhasil. Coba Bapak Ibu nanti mendidik anak seperti kaum sufi. Wis gak usah maca ayu ganteng-ganteng, gak usah maca ayu sing penting mentes. Melaku enggak? Wis toh, saya dulu diajak bapak saya ngelamar.
lamar pacar saya, wis gak usah numpak opo-opo, numpak bis, naik bis. Padahal bapak saya itu bawa tas satu tas besar, koper itu isinya uang. Bapak saya pakai baju jelek, saya disuruh pakai baju jelek. Ibu saya pakai baju jelek. Pergi jauh di sana, Parahyangan. Nyampe di sana gak diterima. Nah, kamu nanti dikasih makan apa? Orang tuanya widodo kere begitu. Loh, sekarang berpakaian tasawuf miskin, ya, itu dianggap gak menginspiratif, malah dianggap apa? Rentan. Kata BPS ini orang-orang rentan ini butuh bansos ini, tipe-tipe makan bansos saja mau ngelamar anak saya. Itu sudah saya alami tahun 90. Makanya pertanyaan saya di abah saya waktu kembali pulang ke sini naik kereta, saya tanya, "Bah, niku kiai-kiai itu kan ngomong lebih baik miskin tapi berkah apa lebih baik kaya tapi berkah?" Yo kaya tapi berkah le, miskin berkah itu dosa. Ini buktinya miskin berkah ini. Padahal dibawakan uang, ya itu tasnya besar itu. Zaman dulu uang pecahan paling besar 10.000. Kalau nggak salah ngambil uang di Cirebon itu ya hampir 500 juta zaman dulu. Gak diterima. Terus jawabnya, "Ustadz, dereng jodoh sampean Gus. Wong ini bukan masalah jodoh, ini takdirnya manusia, bukan takdirnya Allah. Coba kalau terus akhirnya saya setelah menikah punya anak Nehru, saya datang ke sana naik mobil mewah, mau saya jadikan istri kedua," katanya. Loh, karena setelah melihat saya sukses, industri kesombongan saya muncul, baru dipercaya. Ketika menjalani ikhlas di dalam hati, tidak diterima. Ya. Jadi ini sudah mengindustri. Miskin tidak menginspirasi, tidak inspiratif. Justru sekarang kesombongan itu bisa monetisasi. Tahu monetisasi? Ngasilno duit. Ayo coba sekarang nyantuni anak yatim, alhamdulillah bisa nyantuni anak yatim, keluarga miskin, duafa, dibikin kontennya view-nya 1 juta orang. Dapat uang enggak? Jadi seperti itu sekarang untuk monetisasi. Ya kata Syekh Abdul Qadir, cangkemmu aja jarene ikhlas tapi hatimu durjana. Wong mengeksploitasi kemiskinan demi monetisasi. Sampai orang-orang tergila-gila dengan program-program yang judulnya pro. "Hai guys, pagi ini saya belanja di pasar guys, ditemani cucu saya guys." Terus saya tanya, "Nyuting sopo mbah?" "Ya mbah nang sing nyuting." Ya Allah, demi monetisasi dia rela menjual program-program kemiskinan. Ya orang-orang yang selalu dapat bansos dimasukkan ke medsos, ya secara aktif dapat monetisasi. Nah inilah industri arogansi. Ya. Sadar nggak kira-kira? Jadi sekarang malah menghasilkan uang yang begitu menghasilkan uang. Makanya jangan berharap pahala di akhirat. Dulu kamu sudah dapat monetisasi dari Meta. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu satu paragraf ke bawah. Waihaka, waihaka, sialan lu. Yaddai, kamu mengaku annaka, bahwa kamu
abdahu hamba Allah, wa tuti'u namun kamu taat, siwahu selain Allah, lau annaka seandainya kamu abdahu hamba Allah alal haqiqati yang sejati, li'adaita fihi pastilah kamu memusuhi, ya, memusuhi yang tadi yang monetisasi, yang industrialisasi, ya, memusuhi fihi karena Allah, wa walaita fihi, wa walaita dan kamu berpaling fihi karena Allah. Wal mu'minu orang yang beriman atau orang beriman, al muqinu yang yakin, jadi wal mu'minu orang beriman, al muqinu yang keyakinannya tinggi. Muqin itu keyakinannya tinggi. La yuti'u tidak mentaati, nafsahu dirinya sendiri, wa syaitonahu dan setan, wa hawahu dan hawa nafsunya. La ya'rifu syaitona orang beriman, la ya'rifu tidak mengenal, asyaitona setan, hatta apalagi sampai yuti'ahu mematuhi setan, la yubali ia tidak peduli, bid dunia dengan dunia, hatta hingga yudhillu dia meremehkan, laha dunia, bal tetapi yuhinuha
yuhinuha menganggap gampang dunia itu, wayat lubul akhirata dan mencari al akhirata akhirat. Faida ketika khasolat telah dia raih lahu dunia itu, tarkaha dia tinggalkan, wattasola ia berhubungan bimaulahu dengan majikannya, azza wa jalla yang maha perkasa dan maha agung. yukhlisu dia akan memikirkan ibadatahu ibadah kepada Allah, ibadatahu ibadahnya, lahu kepada Allah, fi jami'i awqatin, fi dalam jami'i awqatin semua waktunya, sami'a karena dia telah mendengar, qauluhu azza wa jalla firman Allah azza wa jalla, wama padahal tidaklah umiru wama wama dan wama padahal tidaklah umiru mereka diperintahkan illa kecuali hanya liya'budullaha untuk mengabdi Allah kepada Allah
mukhlisina dengan ikhlas, lahuddin, lahu semata-mata hanya karena ad-dina agama Allah, hunafa'a dengan lurus. Saya jelaskan dulu. Waihaka tadda'i annaka abduhu wa tuti'u siwahu. Katanya kamu itu, pengakuanmu itu hamba Allah, tapi ternyata kamu tidak menghamba kepada Allah, kamu taat kepada selain Allah. Seandainya kamu ini hamba Allah yang sejati, kamu akan menolak semuanya. Ya, diajak pamer menolak, diajak pencitraan menolak, diajak yang namanya industrialisasi kesombongan, ya, diajak membangun industrialisasi kesombongan, kamu akan menolak. Ya, semua akan rusak bagi orang-orang yang beriman. Itu namanya mentaati selain Allah, yaitu dirinya sendiri. Kenapa orang sufi itu tidak merekomendasikan mengulang tahuni dirinya? Apa? Karena itu secara halus tradisinya orang-orang Israel dulu, ya, bagaimana dia tidak lagi menyembah berhala, ya. Anak cucu Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala, tapi lama-lama diarahkan supaya menyembah dirinya sendiri, ya. Makanya diajarkan supaya mengingat kebaikan orang-orang soleh, ya, dengan haul, bukan dengan menyembah, membanggakan dirinya sendiri, ya. Saya tidak bicara untuk orang lain di luar sana, enggak, untuk bicara yang sudah ngaji tasawuf. Kita jangan sampai tergelincir. Makanya kenapa sulit usul kepada Allah, sulit futuh? Karena kita masih sering membanggakan diri kita daripada membanggakan punya Allah. Kita nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting punya Allah. Nggak punya harta nggak apa-apa, yang penting punya Allah. Nah, padahal yang kita taati, kata Syekh Abdul Qadir, mulutmu katanya pengakuanmu hamba Allah, tapi yang kamu hamba itu bukan Allah, majikanmu bukan Allah. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah, kita tidak pernah mengenal setan, tidak pernah mengenal hawa nafsu, yang dikenal hanya Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Fathur Rabbani mengatakan begini, aku tidak pernah diajari oleh Tuhanku untuk membenci orang lain. Kalau kamu masih punya rasa benci, berarti kamu masih ada setan di dalam dirimu. Gimana Gus, saya diludahi muka saya Gus? Ya enggak apa-apa, doakan saja supaya si fulan itu menjadi baik. Jangan didoakan tidak baik. Di Islam memang tidak mengenal karma. Ya, Islam tidak mengenal karma, tapi mengenal kafarot. Tahu kafarot? Kalau kamu menanam pasti akan menuai. Yaitu namanya kafarot di dalam Islam. Kalau kamu berbuat baik, pasti akan merasakan kebaikan itu kembali kepadamu. Kalau kamu berbuat keburukan pada orang lain, maka keburukan itu pun akan kembali kepadamu. Bukan karma, tapi kafarot, itu imbal balik. Apa yang kita perbuat di dunia pun akan dikirim langsung oleh Allah COD dengan ongkos kirim gratis, ya. Kalau kita ditolong oleh orang lain dengan kebaikan, jangan sampai mengumpat orang yang menolong kita. Ya, orang itu tidak akan
berbuat apa-apa, tapi Allah itu tidak menerimakan. Kamu sudah aku tolong melalui hambaku, ternyata kamu masih menghina, berarti kamu menghina aku. Itu kata Allah. Makanya lama-lama orang yang suka ditolong orang lain tapi malah sering berseberangan dengan orang yang menolong, lama-lama pertolongan itu akan diambil oleh Allah. Wis dikei bansos Gusti Allah melalui orang lain, masih saja tidak terima, yang begini, yang begitu, menuduh orang yang berbuat baik pada dirinya itu ada maksud tertentu, kan gitu. Tumben tuh orang kok nolong, kan curiga. Nah, kalau kita orang belajar ngaji tasawuf, kalau ada orang menolong, berarti itu adalah utusan Allah nolong kita. Kita harus husnudon, bukan suudon. Siapa minta tolong, salahnya sendiri nolong gue. Ya itulah, nanti orang-orang seperti itu akan menerima kafarat oleh Allah, akan dihabisi semua apa yang dulu pernah kebaikan dikirim oleh Allah kepadanya. Ya. Kalau Bapak Ibu menerima kebaikan saya baik banyak 10 tahun, tiba-tiba alah kepleset sedikit terus menghina-hina saya. Artinya apa? Seorang murid kalau sudah jadi murid mondok 6 tahun, tiba-tiba berserbangan sama gurunya, ngata-ngatain kiainya, kan akhirnya ilmunya semua diambil oleh Allah. Jadi bodoh secara nasional nanti. Ya. Nah, itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu katanya hamba Allah. Saya kasih sesuatu yang nyata melalui hambaku saja tidak mau berterima kasih. Bagaimana kamu urusan duniamu saja kamu nggak bisa ngatasi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani di paragraf ini. Bagaimana urusan akhirat? Dunia yang nyata tampak dengan kepala saja kamu nggak bisa ngatasi, nggak bisa ngurusin, kamu nggak bisa kaya di dunia. Bagaimana nanti di akhirat yang dibutuhkan sangat banyak. Kan banyak itu orang yang hidupnya, contohnya ini. Makanya bukan saya merendahkan, enggak. Dan memang dapat bansos dari pemerintah. Ya, dapat bansos. Saya aja dapat 900, 600. Percaya nggak? Saya dapat. Terus saya bilang gini, ini naik apa ya? Ya akhirnya tidak semuanya, sebagian itu saya bagi-bagikan. Ya kalau dapat beras, terus saya tanya, saya kok dapat? Ternyata memang orang-orang yang sudah usianya di atas 50 tahun, dianggap lansia itu dapat. Ya, jenengan yang nggak dapat berarti sial. Saya ini dapat. Kadang-kadang malu dengan diri saya, ya Allah, saya kok masih dapat. Tapi saya kalau di sini nggak dapat saya kan di sana di kota. Terus malah orang yang bekerja dengan saya kuli, jauh sekali ekonominya, sosialnya di bawah saya, nggak dapat. Wah kalau di sini Gus, kalau nggak dinastinya nggak dapat Gus. Terus pindah alamat nanggung tanda tangannya mesti oleh gue. Saya foto, alhamdulillah ini dapat, ditransfer, didapat ke kantor pos. Kadang ya berpikir ini rizki apa ujian dari Allah ya. Ya akhirnya saya tetap terima, nanti saya tasarufkan. Wis ngene ae timbange ngekei uang bambung-bambung ternyata omahe sugih ya lah. Orang ngemis-ngemis di perempatan ternyata kan kaya. Ya sudahlah, dipakai beli minuman aja buat orang-orang yang mengejar akhirat biar tidak kehausan. Berarti jenengan ikut tanggung jawab bansos di hadapan Allah. Itu saya kasih beli minuman itu untuk orang-orang yang menuju akhirat biar tidak kehausan. Saya bilang sama Allah, ya Allah, uang bansos ini saya gunakan untuk beli minuman dan makanan orang-orang yang mengejar akhirat. Kalau kelebihan bansos saja diombe masih watuk-watuk gue. Ya, loh ini fakta kok.
Nah, terkadang kontradiksi kan gini, Gus Wid itu orangnya kaya kok dapat bansos, tapi saya orang miskin gak dapat. Ya kamu itu berarti kaya di hadapan Allah, miskin di hadapan manusia. Saya ini kaya di hadapan manusia tapi miskin di hadapan Allah. Nah, perintahnya Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua orang mengatakan bela agama Allah, sampai mendirikan organisasi keagamaan, katanya perlunya untuk membela agama Allah supaya agama Allah tidak diselewengkan orang. Tapi setelah organisasinya berdiri, ternyata untuk menindas atas nama agama Allah. Yeah. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kejengkelan. Sampai-sampai tingkat saya berbuat mau Besok. saya kejengkel, baiklah. Nggih. Acing karena menurut keterangan dengan begini karena banyaknya kebohongan yang kebohongan itu orang tidak terasa bahwa bohong pada dirinya sendiri tidak kosong melakukan dengan orang lain. Saking jengkel mungkin kayak itu. Acing mau cara pulang di foto malu besok. Sudah ini tadi dicampuri bahasanya batas walaupun ternyata nggak baik. Dan tadi sehingga kegiatan ini gitu terusan kali firman Allah, wahai anak Adam, kebaikanku kepadamu selalu sedangkan keburukanmu selalu ada. Jadi seolah-olah siapa jengkel. Acing jengkel itu berarti setiap tiang jengkel itu berarti orang Yesus. Allah saja jengkel sama manusia, sampai Syekh Abdul Qadir Jilani jengkel sama murid-muridnya. Ibaratnya beginilah, gampangnya gini. Gelar tikar ini kan perkara sepele, itu aja saya jengkel. Jengkelnya apa? Kamu laki-laki dua, lah yang di depan itu tikernya lebar, di belakangnya sempit, kecil. Ya berarti kan misuh kan pantas tau, misuhi anak-anak yang model gitu gitu. Gusti Allah saya misuh waihak. Kan harusnya sudah bisa mikir tanpa kan sudah dilatih. Kalau di depan tikarnya lebar berarti ya supaya simetris sampai ke belakang ya lebar, kecil, besar, lebar, kecil, besar. Itu belum Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Widodo itu sudah jengkel. Delok dapuran model gitu itu. Ya. Jadi pantas Syekh Abdul Qadir Jilani jengkel. Udah diajari ngaji bertahun-tahun sama Syekh Abdul Qadir gak pinter-pinter. Sampai meso Syekh Abdul Qadir. Karena apa? Allah sendiri mengatakan jengkel lihat manusia. Katanya hambaku tapi ternyata tidak menyembah aku, yang disembah harta, yang disembah jabatan, yang disembah popularitas. Kenapa sih kok tidak kembali kepadaku? Nanti di paragraf berikutnya itu mengatakan begini Syekh Abdul Qadir. Coba ya gulam, wahai anakku, renungkan sedikit itu loh. Kamu bisa bersedekah itu dari kesuksesanmu apa dari Allah sebenarnya? Kamu bisa sedekah itu bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu diberi Allah kesempatan untuk sedekah, sehingga kamu diberi jalan menuju kesuksesan supaya bisa sedekah. Lah kalau kamu miskin apa bisa sedekah? Kan ya nggak bisa. Tapi ketika orang sedekah, alhamdulillah saya tadi sudah bisa sedekah Gus, bantu anak yatim tadi acara santunan yatim 1 juta Gus. Loh kan tetap mengatakan itu dari prestasinya. Allah itu meningkatkan derajat kita, ekonomi kita jadi baik supaya kita bisa beramal. Kesuksesan itu bukan dari kita ya dari Allah. Makanya Allah jengkel. Saya kasih kesuksesan aja loh. Giliran sukses nggak pernah ngomong itu. Kalau dari saya ngomongnya dari dirinya sendiri. Makanya kebaikanku turun setiap hari kepadamu, tapi laporanmu kepada aku ini dari malaikat.
naik kepadaku mesti buruk. Gusti, itu sudah kau kasih ini dulu waktu miskin berdoa terus. Nah, setelah dapat kesuksesan ternyata mengatakan ini pencapaian saya. Tidak pernah mengatakan hadza min fadli Rabbi, nggak pernah. Makanya jengkel. Terus si Abdul Qadir misu. Hancuk kon niku. Kandhane angel. Ini kan kalau terjemah nggak usah halus-halus dong, memang faktanya ngomongnya begitu, versi bahasa Arab. Versi bahasa kita kan ya begitu. Terus karena kita sok sopan tapi munafik kan, terjemahnya mbok ngoten to Gus niku dirungokno arek cilik apa. Kowe iku jare si Abdul Qadir Jailani, tauhid di mulutmu tapi di dalam hatimu apa? Musyrik. Senengane dikemas dengan kebaikan, nggak mau jujur. Ya. Kemudian ditanya setan, hai setan, kata setan, kamu orang soleh, bajumu penampilannya bagus, tapi hatimu munafik. Kalau aku adalah setan, aku orang yang paling jujur di muka bumi ini, aku menampakkan keburukan-keburukanku. Apa nggak diguyu setan? Ya. Padahal Allah menempatkan pada diri kita, di dalam diri kita itu ada beberapa perangkat. Kemarin yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Sirul Asrar, namanya ghorizah. Ghorizah itu apa? Ghorizah itu namanya insting. Kita nemu uang satu gebok, ya kurang lebih 10 juta lah, di jalan, kira-kira kita ambil enggak? Akal kita sudah mengatakan ini bukan milik kita. Ghorizah yang ada di hati kita, ya di hati kita, oh, jangan diambil, itu bukan punyamu, jangan diambil. Nafsu yang sebelah kiri, ambil saja, nggak ada yang tahu, ambil saja, nggak ada yang tahu. Terus yang di sebelah kanan ngomong, ghorizahnya itu, instingnya, jangan. Nanti kalau kamu ngambil satu gebok itu diambil 10 gebok sama Allah. Nggak apa-apa, kan nggak mencuri kan gitu. Nah, itu ghorizah, insting kita sudah mengatakan begitu. Belum lagi atifah, namanya feeling kita, waduh ini rezeki anak soleh apa coba dari Allah ini. Loh kan feeling kita sudah mengatakan begitu. Padahal ya wis ngaji filsafat, kalau otak kita tahu yang mana adil, mana curang kan tahu, mana hak kita, mana bukan hak kita tahu. Terus dalam hati duk mau ngambil, mau nganu duk, terus tengok kan ada CCTV enggak ya? Ada CCTV enggak ya? Itu. Kalau nggak ada CCTV nggak lapor polisi aku. Itu namanya firosat. Firosatnya sudah jelas benar menunjukkan jalan yang benar, firosat. Firosat itu firasat, bahasa Jawanya firasat. Tapi karena firasat itu bleset, kenapa? Karena sering tercampur hawa nafsu. Kalau masih firasat tercampur hawa nafsu, nggak ada CCTV, kata nafsu yang ada di sebelah kanan ngomong, nggak apa-apa, ambil 10% aja, sedekahkan orang lain supaya kita nggak sial. Terus otak ditanya, gimana otak? Ya kalau dihilangkan itu 10% zakatnya nggak sial, ya nggak apa-apa deh. Hadas yang ada di dalam kolbu kita namanya hadas, intuisi. Kamu sudah diajari yang hak dan batil, ternyata kamu masih tergelincir dengan yang batil, namanya maghrur. Kepleset alon, terpleset pelan-pelan, tidak terasa kalau dia terpleset. Makanya ketika nanam padi nggak panen-panen, ketika usaha bangkrut aja, terus tanya Gus gimana caranya supaya kon biyen niku lho nemu duit 10 juta sak gebok, gak kok balene lagi diambil sama sekarang gini, ambil hartamu 10 juta lempar ke jalan sana biar dihilangkan kesusahanmu itu, ya kan? Jalaluddin Ar-Rumi, dia ketika berada di Turki didatangi orang Baghdad, orang Pakistan,
saudagar kaya tapi dia bangkrut karena apa? Ada satu, kamu sana ke Prancis sana, ketika kamu liburan tahun baru di Prancis, kamu meludahi seorang darwis di sana, padahal itu darwis adalah walinya Allah. Minta maaf ke sana. Isian satu dari, kalau sekarang ya Afghanistan, kamu ke sana, ke Teheran sana, kalau sekarang Teheran, kamu pergi ke sana, kamu dulu nemu uang dinar ya, satu satu kantong kecil itu enggak kamu ambil. Sekarang uang dinarmu yang satu kantong itu lempar ke jalan sana supaya kesialanmu diambil oleh Allah. Nah itu seumur hidup sial aja gara-gara apa? Tidak makan haknya sendiri. Bagaimana Gus, hidup saya abu-abu? Seharusnya kalau hidup kita abu-abu ya segera belajar tasawuf, jangan menghindari tasawuf, nanti tambah hitam, nggak abu-abu lagi. Saya makanya ngajari tasawuf itu karena hidup kita semuanya kan masih abu-abu, jangan menghindar. Justru malah kita butuh tasawuf ketika kita masih abu-abu. Nah, makanya akhirnya karena seperti itu, akhirnya hijab kita tidak dibuka oleh Allah. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di barat pertama tadi bahwa bagaimana orang bisa menunjukkan kalau dia sendiri tidak sendiri. Nah sekarang kalau ada sistem begitu, bagaimana kita mencarinya? Jangan dilihat berbicara, tapi lihatlah dengarkan apa yang disampaikan. Itu semati itu baik, kan bisa diambil pembelajarannya. Itu bagaimana? Kalau saya pikir kalau kita kaitkan dengan para pertama itu kan sangat bertentangan. Seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau paragraf ini konteksnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menyampaikan pada muridnya begini, ungzur maqol walatangzur mangkol. Walaupun yang berbicara itu anak kecil, tapi yang dibicarakan itu sesuatu yang benar, ya kamu harus terima itu kebenaran dari kecil. Jangan menganggap bahwa yang bicara itu orang yang punya otoritas keagamaan, padahal itu tidak benar, tapi dia punya otoritas, ya jangan dipercaya. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Sekarang bapak ibu lebih percaya ngomongnya kiai apa ngomong arek cilik? Sekarang anaknya ngomong nggak pernah dikasih sesuatu, terus bapaknya ngomong, ibunya ngomong. Lho anakmu dhewe ku lho ngomongnya orang ngono. Bisa dipercaya kamu bapakmu. Ya. Jadi konteksnya Sayyidina Ali dulu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa walaupun anak kecil, tapi kalau yang disampaikan adalah kebenaran, kamu harus percaya. Contohnya begini, kalau konteks hari ini, saya kan ya sudah seusia ini 50 tahun lebih. Terus ketika berbicara sesuatu dengan saudara-saudara yang tua tentang kebenaran, apa kata mereka? Kamu gak usah ngomong, kamu kuyuhku. Saya masih dianggap anak kecil, padahal yang saya sampaikan sesuatu yang benar. Nah, berarti orang yang seperti itu masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Lek ngomong, lek paling sing ngomong wong udeng-udengan sorbanan meyakinkan, dia percaya. Kalau orang miskin, orang bodoh tidak dipercaya, padahal yang disampaikan benar. Ya.
Nah kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ini karena fenomena di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani banyak orang yang menjual agama, ya, agama sebagai alat penindasan, agama sebagai alat politik, agama sebagai alat mencari kekuasaan, ya. Karena pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani banyak orang yang pura-pura agamis, terus orang lain tertarik, terus banyak yang ikut dia. Ternyata ujung-ujungnya kalau sudah banyak jamaah, akhirnya dibawa ranahnya ke politik, ya, dibawa ranahnya ke apa? Bisnis, ya, komersial. Ya mungkin saja kalau jamaah saya nanti sudah banyak, saya dikendalikan hawa nafsu, akhirnya istri saya, anak saya bilang gini, ini jamaah kita sudah banyak ya, ada ribuan, kamu dirikan saja travel haji umroh ya, nanti yang ngomong bapakmu nanti, percaya wong-wong itu. Loh, ini kan namanya terjerumus dengan nafsunya. Dulu katanya ngaji tasawuf untuk akhirat, kok belum sampai akhirat kamu sudah maghrur, tergelincir. Banyak nggak seperti itu? Nah makanya kalau mau ngaji tasawuf, orang-orang mukmin tidak berpikir seperti itu. Ya wis pokoknya tujuan akhirat. Jangan sampai ketika sudah banyak jamaah kita terpikir bikin koperasi, kita terpikir bikin tour and travel, ya. Saya mengingatkan teman, itu mobil mewah itu suruh kembalikan ke Jakarta. Kalau enggak, hari ini gilirannya dia. Orang kalau sudah muji-muji, orang yang punya pura-pura sosial, pura-pura dermawan, lama-lama nanti ke bawah-bawah. Logika berpikirnya begini kalau tasawuf yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu hanya ngaji saja, nggak punya usaha, kok bisa beli mobil mewah produksi Amerika? Syekh Abdul Qadir Jailani bisa kaya raya bukan hanya ngaji, tapi bisnisnya luar biasa. Saya dipikir orang-orang sama begini, Gus Wid nggak pernah kerja lu, saya nggak pernah kerja, sawah saya hektaran. Ya sawah sampean sak bau kanan bau kiri, kan sugih kok endi? Saya sudah ditinggali nenek moyang sawah hektaran. Saya nggak bekerja, ngaji, memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ngaji dengan tujuan akhirat, nggak keberatan. Dan nuduh, iku kiaimu kerjanya apa? Kok kan? Loh, akhirnya kan begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani kaya, Hasan Syadzili kaya, semuanya kaya. Jadi kalau di dalam konteksnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dulu itu memang banyak orang-orang yang pura-pura agamis, ya, banyak orang yang pura-pura dermawan, banyak orang yang pura-pura mencintai rakyatnya, tapi ternyata setelah Allah tunjukkan melalui bencana, ternyata bencana ada di tangan dia. Khalifah, kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu di dalam dirimu tidak ada darah Rasulullah mengalir, akan aku bunuh kamu. Ya. Kan orang yang mencalonkan khalifah itu di dalam politik awalnya itu kan seakan-akan yang paling sayang kepada rakyatnya, tapi ternyata Allah menunjukkan melalui bencana, ternyata bencana itu kata kuncinya ada di tangan khalifah. Ternyata hamparan yang luas itu tanahnya khalifah, bukan tanahnya rakyatnya khalifah. Do you understand? Ya gak paham, liya kono gak paham. Tidak ngomong dhuwur gak paham. Yang ngomong terang-terangan, kita bicara kebenaran malah nanti tidak benar. Saya dari dulu ngapain? Ya ternyata kan sudah disampaikan Syekh Abdul Qadir di sini. Kenapa banyak musibah? Karena banyak orang yang pura-pura mencintai orang lain, dermawan, pura-pura rakyatnya dan sebagainya. Itu semuanya adalah
pura. Ya dipikir bawa alat berat ke lokasi bencana itu untuk membersihkan rumahnya rakyat. Tiba-tiba genjukui kayune dek itu. Itu kan ini disampaikan Syekh Abdul Qadir begini. Karena apa, pada masa Syekh Abdul Qadir menjelaskan ini ada peristiwa sang khalifah itu memeras rakyat, ya, sampai diceritakan di kitabnya itu ke Syekh Abdul Qadir karena dia sakit nggak sembuh-sembuh, ke Syekh Abdul Qadir membawa makanan yang banyak dan makanan mewah-mewah sampai buah-buahan mewah. Syekh Abdul Qadir nggak mau makan, akhirnya disuruh bukalah yang namanya apelnya oleh Syekh Abdul Qadir. Buka sendiri kamu apelnya, isinya apel itu belatung semuanya. Khalifahnya langsung geblak. Karena apa? Ternyata itu hasil memeras keringatnya rakyat. Kata Syekh Abdul Qadir, kapan kamu kasih free atau tax holiday pada rakyatmu? 5 tahun aja. Khalifah itu semuanya dipajeki, warung kecil dipajeki, apapun dipajeki, gak pernah kasih tax holiday sama rakyatnya. Akhirnya bencana terus. Jadi apa? Uang-uangnya dari pajak itu untuk nangani bencana terus silih berganti. Ini di kitab ini, bukan sekarang. Kalau sekarang ada kejadian ya ada persamaannya. Memang Syekh Abdul Qadir menjelaskan dari sudut yang berbeda. Tapi kenapa Syekh Abdul Qadir kan menjelaskan gini, wong kamu nggak kenal Allah kok kamu ngejak menuju Allah. Wong kamu itu jahat kok ngejak menuju ke kebaikan. Tapi kan memang dikemas supaya kelihatan baik. Kalau pengen tahu ya nanti itu kalau ngaji filsafat ya Homo Sacer itu nanti di situ dijelaskan luar biasa, karena konteksnya kita tasawuf, pokoknya hati kita tidak ikut-ikutan orang yang pura-pura mencintai rakyat, yang pura-pura dermawan, pura-pura baik, pura-pura ikhlas. Jadi di masa Syekh Abdul Qadir banyak orang pakai jubah, pakai ini, banyak orang sholawatan, ternyata itu industri sholawat itu. Jadi memang gini, yang ditanyakan kedua, konteksnya apa hubungannya? Dulu di masa Sayyidina Ali itu kan banyak orang yang menjual hadisnya Nabi, ya, mengatakan dikit-dikit qala Rasulullah, dikit-dikit qala Rasulullah, padahal itu di sampingnya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ya Sayyidina Ali kan Ahlul Bait itu kan menantunya juga sepupunya, kan tahu bahwa Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu, tapi orang lain mengatakan ini kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ungzur maqal wala tangdur mangkol. Akhirnya ada hadis politisi, ada hadisnya saudagar, ada hadisnya ya penjahat dan sebagainya. Makanya sampai diduga ada hadis gini, ini ada satu tanaman, ya, tanaman ini mengandung obat, siapa yang makan tumbuh-tumbuhan ini akan disembuhkan dari segala macam penyakit kecuali ketuaan, namanya habatus sauda. Itu kalau melihat hadis itu kayaknya itu memang hadisnya saudagar pada waktu itu di Persia, karena Sayyidina Ali tinggalnya di Persia. Persia itu lagi panen raya, habatus sauda nggak laku-laku, ditulis qala Rasulullah SAW, ya, yang terakhir habatus sauda. Bahkan pada waktu panen raya terong, katanya terong itu bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit termasuk ngantuk. Ya makanya pada abad ketiga Hijriyah, kedua ketiga Hijriyah itu muncul orang-orang yang hebat, kemudian menseleksi hadis-hadisnya Nabi, karena dulu banyak orang yang bohong atas nama Nabi.
Jadi nggak boleh hanya ngomong saja, kata Syekh Abdul Qadir, omongan lisan harus sama dengan yang ada di dalam hati kita. Jadi kira-kira seperti itu, karena konteksnya yang satu konteks di zaman Sayyidina Ali, yang satu konteks zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya sama dengan kita sekarang. Kalau yang ngomong kiai lokal apa dipercaya, oleh sing ngomong kiai kok Jakarta wis. Gini aja faktanya. Kalau yang ngaji saya di tengah alun-alun, ada yang datang nggak orang? Kalau yang ngaji biasanya tampil di TV nasional, walaupun sebenarnya kualitasnya jauh dengan kiai lokal, yang datang ya ribuan. Ya. Itulah kata Syekh Abdul Qadir kemarin, orang itu tidak lagi mencintai burungnya, tapi mencintai sangkarnya. Orang tidak lagi mencintai hartanya, tapi mencintai perbendaharaannya. Orang tidak lagi mencintai isi garasinya, tapi mementingkan garasinya. Oke, kemarin kan gitu Syekh Abdul Qadir. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, hanya konteksnya saja yang berbeda, beda zaman antara Sayyidina Ali dan Syekh Abdul Qadir, beda geopolitiknya juga beda. Oke, maka apa yang disampaikan berbeda. Ini tuntutan jujur. Betul sekali, berarti kita dituntut jujur. Dulu mendirikan ormas keagamaan itu untuk apa sih? Kan untuk membela agama Islam ini supaya tidak dirongrong oleh orang di luar Islam. Dulu kan penjajah dan sebagainya. Sekarang ngapain sih garap-garap bengkok itu ngapain? Kok hasilnya bengkok ora dikekno anggotane kayak sampean kan ya enggak sih. Katanya untuk kemaslahatan umat. Lah umatnya kita itu 50 juta, 100 juta orang yang ikut dalam organisasi. Masuk akal enggak kalau itu dibagikan ke umat? Nyatanya di kampung-kampung kita masih jimpitan. Untuk bantu kalau kematian diberikan apa itu? Aqua, air minum dan sebagainya. Enggak pernah yang dari hasil bengkok itu, enggak pernah. Sekarang barulah dia ditunjukkan Allah kalau kamu terjebak dalam permainan dunia. Tapi karena yang main orang punya otoritas keagamaan yang tinggi, yang di bawah nggak berani protes. Itu semasa Syekh Abdul Qadir. Akhirnya yang protes Syekh Abdul Qadir. Semuanya terjebak hari ini, terikat dengan politik. Akhirnya apa? Akhirnya ulama tidak lagi warasatul anbiya, kata Syekh Abdul Qadir. Ya ini contohnya kalian, al ulama warasatul sultan, ulama pewarisnya penguasa. Sekarang mau mengingatkan penguasa, berani nggak? Lahan sudah dikasih dan dikasih, nggak mungkin berani jujur, kata Syekh Abdul Qadir. Orang mungkin kok soalnya bengkok kata jujur. Tukaran dewi di dalamnya itu. Apa yang kita hadapi hari ini sudah dihadapi oleh Syekh Abdul Qadir di masa Syekh Abdul Qadir. Abad ke-5 Hijriyah. Itu. Kalau persamaan-persamaannya ada, ya kita sudah tinggal melihat, melihat kehancurannya. Saya itu kan paling benci kalau ada orang ngomong demi umat, kemaslahatan umat. Tapi nyatanya kan ya mana umatnya? Umat ini yang jujur saja, kalau dari masing-masing ormas ada yang 100 juta terus mengatakan bengkok itu untuk 100 juta umatnya. Yang perempuan aja nggak pernah dapat jilbab tahunan, satu helai jilbab ya nggak pernah. Bapak-bapak nggak pernah tuh dapat kiriman satu sarung, satu helai. Malah yang ngelola bengkok itu perginya ke Turki, ke Eropa, kemana-mana. Ini sama di masa Syekh Abdul Qadir. Jadi agama sebagai alat penindasan, bukan lagi sebagai alat menuju akhirat. Ngomongnya mendino akhirat, ngomongnya mendino surga neraka setiap hari akhirat. Ujung-ujungnya
hari Kamis ngaji di Jakarta, rombinya orangnya sama di masa Syekh Abdul Qadir. Justru orang-orang yang jujur di masa Syekh Abdul Qadir difitnah, ditangkap oleh ulama-ulama yang warasatul sultan. Zaman Syekh Abdul Qadir ditanya, "Syekh, kita ikut ulama yang mana?" Wong al ulama warasatul anbiya. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan ikut ulama yang setiap hari mondar-mandir ke istana khalifah. Nah, akhirnya ulama terbagi dua di zaman Syekh Abdul Qadir. Yang satu mengikuti Syekh Abdul Qadir, yang satu bagian lagi tidak mengikuti Syekh Abdul Qadir. Jadi apa sih intinya yang disampaikan Syekh Abdul Qadir hari ini? Berani nggak kamu jujur? Berani Gus kalau di rumah. Kalau di ruang publik jujur jadi masalah Gus. Dari dulu kalau mau menyampaikan kejujuran di ruang publik, ujung-ujungnya masuk bu. Itu sebab sebelum kita lahir sudah seperti itu. Buku-buku sudah mencatat. Yeah. Jadi pelajaran dari Syekh Abdul Qadir banyak sekali. Karena masa Syekh Abdul Qadir itu kan sudah abad ke-5 Hijriah ya. Itu mewarisi puncak-puncak konflik agama Islam ya. Konfliknya apa? Orang Sunni bertengkar dengan Syiah ya, sampai hari ini tidak selesai. Orang Mu'tazilah bertengkar dengan yang lain hanya karena mendefinisikan Tuhannya masing-masing. Jadi di dalam Islam sendiri Tuhan versi Sunni berbeda dengan Tuhan versi Mu'tazilah. Oke, kaum rasionalis. Nah, bertengkar. Jadi munculnya tasawuf ini karena pertikaian-pertikaian di antara orang-orang ahli syariat dan ahli fikih. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ahfad ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja. Ya sharihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina waladhdallin amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.